Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar, terutama teman-teman pembelajar mahasiswa di mata kuliah manajemen pemasaran. Pada pertemuan kali ini di pembahasan tentang pasar konsumen dan perilaku pembelian. Perlu saya sampaikan kembali kepada mahasiswa, pada prinsipnya ketika kita bicara tentang pemasaran, kita bicara tentang behavior ya, kita bicara tentang perilaku. Dan di awal-awal sudah saya sampaikan perilakunya siapa. Yang pertama adalah perilakunya konsumen, dan yang kedua adalah perilakunya produsen. Nah, dua hal itu yang akan kita pelajari mulai pertemuan ini dan pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana pasar konsumen itu sendiri. Oke, yang pertama kita bahas tentang pasar konsumen. Dan nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana perilaku pembelian yang ada di pasar konsumen. Ya, saya ulangi, kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya pasar konsumen itu dan bagaimana perilaku pembelian pada konsumen, terutama pada konsumen tingkat akhir. Nah, nanti sekali lagi setelah ini kita bicara tentang business to business, berarti kita bicara tentang pasar bisnis dan bagaimana perilaku pembelian dalam pasar bisnis itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai bagaimana kita bicara tentang pasar konsumen. Ya, teman-teman nanti bisa merujuk ke pengertian atau definisi dari konsumen itu apa, kemudian pasar konsumen itu apa di beberapa buku marketing, dan juga teman-teman bisa merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen di UPK. Di sana dibahas sih tentang konsumen versi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu apa, kemudian produsen versi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu apa, ya kan? Secara garis besar sama, ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang pasar konsumen, ya, saya ulangi, kalau kita bicara pasar konsumen berarti kita bicara tentang individu atau rumah tangga. Berarti konsumen dalam hal ini itu bisa individu, ya kan? Bisa rumah tangga. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga ini? Dia melakukan satu proses yang namanya pembelian. Oke, ya kan? Membeli atau mendapatkan barang dan jasa. Oke. Kenapa? Karena sekali lagi salah satu lingkup dari marketing itu kan ada, ya kan? Ada barang. Kemudian juga ada lagi ruang lingkupnya adalah jasa. Ya kan? Ada nanti ruang lingkupnya adalah pengayaan pengalaman. Masih banyak yang lainnya ya. Nanti teman-teman bisa sambil baca di bukunya Kotler. Nah, berarti individu atau rumah tangga yang melakukan proses pembelian atau mendapatkan barang dan jasa, tetapi penekanannya adalah tujuannya untuk apa? Oke, saya ulangi, penekanan itu adalah ditujuannya untuk apa? Kalau kita bicara tentang pasar konsumen berarti yang melakukan pembelian atau pemenuhan kebutuhan dan keinginan atas satu barang dan jasa itu yang tujuannya itu adalah untuk dikonsumsi secara pribadi. Sini yang menjadi perbedaan yang cukup mendasar nanti antara pasar konsumen dan di pasar produsen, ya, dikonsumsi pribadi. Dikonsumsi pribadi ini artinya bisa dikonsumsi untuk dirinya sendiri, bisa dikonsumsi untuk keluarganya, ya kan? Atau mungkin juga bisa dikonsumsi untuk makhluk hidup yang lainnya. Ini kalau di definisi konseptual dari konsumen, ya. Nah, kemudian setelah kita bisa memahami, setelah kita bisa mengetahui bahwa pasar konsumen seperti itu, berarti kita akan kenali bagaimana perilakunya. Bagaimana perilaku untuk melakukan satu proses pembelian. Kemudian bagaimana perilaku konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, ya kan? Sampai nanti sekali lagi mesti kita bicara tentang bagaimana konsumen itu melakukan evaluasi pasca pembelian. Nah, itu masuk bagian dari perilaku. Berarti perilakunya mulai dari mana? Perilaku mulai dari bagaimana konsumen itu aware terhadap barang atau jasa yang akan dibelinya. Kemudian bagaimana perilakunya ketika konsumen itu mulai appeal, mulai tertarik. Bagaimana perilakunya ketika konsumen itu mulai bertanya-tanya tentang value dari produk yang akan dibelinya, benefit yang akan diterimanya. Kemudian melakukan pembelian sampai dengan bagaimana perilakunya
setelah melakukan pembelian atas satu produk, barang, atau jasa. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang. Perilakunya seperti apa? Kalau kita bicara tentang perilaku pembelian, ya kan? Berarti perilaku pembelian konsumen akhir untuk dikonsumsi pribadi sudah kita singgung tadi. Saya ulangi, bisa digunakan sendiri, kemudian bisa digunakan oleh keluarganya, ya kan? Atau orang lain tapi tanpa ada motif mendapatkan keuntungan dari situ, atau mungkin dipakai untuk makhluk hidup yang lain. Ini perilakunya. Nah, kemudian kita harus kenali juga untuk membedakan antara pasar produsen kemudian pasar konsumen, bagaimana perilakunya. Kita mesti kenali karakteristik dari pasar konsumen itu seperti apa. Kita posisikan kalau seandainya hari ini kita sebagai pasar konsumen, seandainya hari ini kita sebagai konsumen tingkat akhir, kita harus kenali dulu sebenarnya perilaku kita itu seperti apa. Sebelum kita melakukan pembelian itu apa yang kita lakukan, kemudian apa yang menjadi pertimbangan ketika kita melakukan keputusan pembelian, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita selesai melakukan keputusan pembelian. Karakteristik dari pasar konsumen yang pertama ini jumlahnya terlalu banyak. Ya, pasar konsumen ini yang pertama karakteristiknya jumlah terlalu banyak. Nah, karena jumlah terlalu banyak, bisa kita artikan ini mesti karakteristiknya itu kan heterogen, macam-macam, ya kan? Bisa dari latar belakang pendidikannya, bisa dari asal daerahnya, macam-macam. Maka yang pertama adalah jumlah pembeli yang cukup banyak. Kemudian karakteristik yang kedua dari pasar konsumen itu adalah ketika melakukan pembelian produk, penekanannya adalah dari sisi jumlah. Sini. Ya, konsumen melakukan pembelian produk dalam jumlah yang relatif lebih kecil dibandingkan nanti kalau kita bandingkan dengan di pasar produsen. Kenapa lebih kecil? Kita ingat kembali tadi dikatakan bahwa pasar konsumen dan perilakunya itu, ya kan? Dan perilakunya dia melakukan pembelian terhadap satu barang dan jasa tapi untuk dikonsumsi sendiri. Maka nanti impact-nya adalah ke jumlah. Ya, impact-nya adalah ke jumlah. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga dari pasar konsumen itu adalah hubungan. Hubungan antara siapa? Hubungan antara produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan pelanggan. Bisa dikatakan hubungan keduanya itu jauh. Kenapa? Bisa jadi di antara produsen dan pelanggan itu tidak begitu mengenal. Karena kembali ke karakteristik yang pertama, ketika memang pembelinya itu terlalu banyak. Saya jualan di salah satu pasar misalkan, pengunjung pasar banyak, pembelinya banyak, sehingga kadang kita susah mengenali, ya kan? Karena memang sekali lagi jumlahnya itu banyak, sehingga hubungannya jauh. Ini karakteristik yang ketiga. Yang keempat, ini bicara tentang ketersebaran. Ya kan, pembeli tersebar secara luas dari sisi geografis. Bahkan kadang kita nggak kenali lagi kan, pengunjung kita dari mana, secara geografis kita nggak kenali. Kemudian karakteristik yang berikutnya dari pasar konsumen itu adalah permintaan bersifat elastis. Nah ini penting untuk kita bahas secara khusus. Jadi karakteristik dari pasar konsumen itu permintaan bersifat elastis. Teman-teman saya kira udah pernah belajar di semester-semester sebelumnya ketika bicara tentang permintaan kan, ada permintaan elastis, ada permintaan inelastis. Nah, permintaan ya kan, permintaan bersifat elastis itu apabila kita bandingkan antara permintaan dan penawaran seperti apa. Ya kan? Dikatakan elastis apabila dari salah satu indikator misalkan produk tertentu pada tingkat harga Rp10, ya kan? Produk tertentu pada tingkat harga Rp10, ya, di harga 10 sini, ya kan? Jumlah permintaannya misalkan ada 100. Nah, ketika harganya 10, maka permintaannya 100. Sini. Tapi ketika tingkat harga itu naik, yang awalnya 10, ya kan, menjadi 20 misalkan. Nah, kemudian akan mempengaruhi kuantiti permintaan. Bisa menjadi 30, bisa menjadi 20, seandainya 20 sini.
Ketika harga naik lagi, maka akan semakin berkurang, akan semakin turun. Nah, berarti apa? Permintaan bersifat elastis. Ya, ketika pada tingkat harga tertentu permintaan di angka 100, ketika dinaikkan akan berkurang, turun dan seterusnya. Kenapa? Ya kan? Kenapa jumlah permintaan berkurang? Kenapa jumlah permintaannya turun? Karena memang karakteristik dari pasar konsumen dan perilakunya itu kan dia akan mencari produk yang mampu menawarkan value yang sama. Saya ulangi, selisih harga itu akan menjadi pertimbangan oleh konsumen. Dikatakan konsumen yang peka harga, dia akan selalu mencari barang atau layanan yang mengantarkan value yang sama dengan tingkat harga yang semakin rendah. Semakin rendah tingkat harga itu, maka dia akan semakin cari. Sehingga apa? Itu akan mempengaruhi jumlah dari permintaan. Nah, ini dikatakan bersifat elastis. Tapi ada kalanya permintaan itu bisa bersifat inelastis. Kalau inelastis kan berarti kebalikannya, inelastis kebalikannya. Berarti apa? Ketika tingkat harga dinaikkan pun, yang awalnya 10 menjadi 20, menjadi 50, bahkan menjadi 100, misalkan, itu tidak akan begitu mempengaruhi terhadap kuantiti permintaan di sini. Tidak akan. Kenapa? Memang karena salah satu alasannya tidak ada produk lain yang menghantarkan value yang sama. Produk-produk monopoli kalau ada, ya ketika harga naik itu tidak akan mempengaruhi terhadap kuantiti permintaan. Misalkan ketika kebutuhan terhadap bahan bakar sehari-hari, misalkan sehari-hari teman-teman mahasiswa itu membutuhkan Pertalite misalkan. Pertalite itu 1 liter misalkan ya. Nah, setiap hari teman-teman butuh bahan bakar 1 liter. Ketika pada tingkat harga 9.000 misalkan, ya, 9.000 di sini 1 liter. Nah, tetapi bukan berarti ketika nanti harganya itu naik menjadi 12.000 misalkan, 12.000, kemudian permintaannya turun. Kan enggak. Karena apa? Kebutuhan per harinya itu kan 1 liter. Dan itu tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Ketika kita naik sepeda motor, naik mobil, ya harusnya pakainya Pertalite atau Pertamax atau yang lainnya. Ya kan? Nah, ini akan dikatakan bahwa permintaan itu bersifat inelastis. Berikutnya, permintaan dikatakan inelastis ketika memang konsumen menyadari bahwa kenaikan harga itu seiring atau diimbangi dengan peningkatan kualitas. Berarti tidak akan mempengaruhi kuantiti permintaan. Oke, harganya naik, ya memang karena memang kenaikan harga itu diikuti dengan kenaikan fasilitas. Kenaikan harga diikuti diimbangi juga dengan value yang diterima akan semakin lebih. Kenaikan harga wajar karena kenaikan harga juga ditambah dengan infrastruktur atau fasilitas atau kenyamanan layanan dan sebagainya. Berarti kita bicara tentang permintaan bersifat inelastis atau yang lainnya. Ya kan? Nah, ini kalau kita sebut karakteristik dari pasar konsumen yang ke 1, 2, 3, 4, 5, permintaan bersifat elastis. Nah, kemudian yang berikutnya, karakteristik dari pasar konsumen itu permintaan untuk dikonsumsi pribadi. Sudah tadi kan kita sudah merujuk ke sini. Di awal sudah kita bahas berkali-kali, ya kan? Cirinya untuk dikonsumsi secara pribadi, untuk keluarga atau untuk makhluk hidup yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir dari karakteristik pasar konsumen itu adalah tentang motif pembeliannya. Motif pembelian pada pasar konsumen ini cenderung memiliki motif pembelian secara emosional. Nah, motif pembelian secara emosional ini kan kadang kita tidak ada rencana mau beli sesuatu. Kadang kita tidak pernah merencanakan saya datang ke toko A mau beli produk B kan. Tapi ketika di sana kita lihat-lihat, kemudian mulai tertarik, ya kan? Bisa tertarik karena produk itu adalah produk baru, bisa tertarik karena memang produk itu sekarang baru ada promo atau baru ada diskon kan? Berarti kita melakukan pembelian tapi tidak ada perencanaan. Maka disebut dengan motif pembelian sifatnya emosional. Ya kan? Oh, hari ini saya mau ke toko A, awalnya mau tuku produk B, tapi ketika di sana ada promo apa, kemudian ada kasih bonus misalkan, oh kita jadi beli. Nanti kita termasuk pada
bagian dari pasar konsumen karena motif pembeliannya itu bersifat emosional. Akan sangat berbeda teman-teman kalau nanti kita bicara pada pasar bisnis. Pasar bisnis kayaknya nggak mungkin akan melakukan motif pembelian secara emosional. Karena ketika melakukan pembelian terhadap sesuatu itu banyak pertimbangan. Termasuk di sini, ya. Tadi, kalau pada pasar konsumen kita bicara permintaan bersifat elastis, bisa jadi pada pasar produsen itu nanti permintaan bersifat inelastis. Contohnya gimana? Kalau hari ini saya punya usaha perusahaan mebel, saya buat kursi, saya buat lemari setiap harinya, ya. Nah, ketika harga bahan baku, ketika harga kayu itu naik, ya kan? Karena bahan bakunya untuk buat kursi, untuk buat lemari kan kayu. Ketika harga kayu itu naik, belum tentu, ya kan? Belum tentu saya akan menurunkan jumlah permintaan terhadap bahan bakunya. Bahkan kebalikannya, ketika harga bahan baku kayu ini turun, kemudian saya melakukan peningkatan kuantiti terhadap bahan baku kayu, belum tentu. Kenapa? Saya beli kayu itu kan mesti menyesuaikan dengan permintaan. Saya menyesuaikan dengan pesanan dari pelanggan atau dari konsumennya. Kalau emang nggak ada pesanan, kalau tidak ada permintaan dari pelanggan, ya ngapain saya beli bahan baku sebanyak-banyaknya? Ya kan? Itu kalau kita bicara di pasar kebalikannya, ya, kebalikan dari pasar industri, atau kita bicara tentang pasar produsen. Motifnya juga seperti motifnya nggak mungkin kalau di pasar bisnis dasarnya adalah emosi, pasti banyak pertimbangan. Kenapa? Karena di pasar bisnis nanti pertimbangannya itu kita harus menentukan juga pemilihan terhadap supplier. Pada pasar konsumen nggak ada pemilihan supplier. Tapi kalau dalam pasar bisnis, karena kita melakukan pembelian dengan jumlah relatif yang lebih banyak, sini kan jumlah yang dibeli banyak, sementara di pasar konsumen tadi jumlah lebih sedikit, kemudian jumlah pembeli yang lebih sedikit, sehingga hubungan antara produsen dan pelanggan itu dekat. Saya ulangi, kalau dalam pasar bisnis, karena kita melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak, dari sisi kuantiti kita banyak, kemudian dari sisi waktu kita lebih sering melakukan pembelian di situ, maka akan berdampak terhadap hubungan antara produsen dan konsumen itu akan menjadi lebih dekat. Ya, maka di beberapa toko sudah dilakukan dengan salah satu strateginya adalah membuat member misalkan. Member itu sebagai upaya untuk mendekatkan antara konsumen dan produsen. Kenapa? Dengan member itu kita bisa ngerti kok perilakunya seperti apa. Keuntungan bagi produsen, keuntungan bagi penjual ketika memang dia punya database pelanggannya. Kenapa? Dengan database pelanggan maka dia bisa mengatur semua strategi pemasaran. Mulai dari strategi tentang penetapan produk, mulai dari strategi tentang penetapan harga, dia juga bisa ngatur strategi tentang distribusi, dia juga ngatur strategi tentang promosi dan lain-lain. Kenapa demikian? Kalau saya punya database pelanggan misalkan, oke, saya bisa cek misalkan pelanggan A misalkan, A ini setiap berapa minggu sekali datang ke toko saya. Kemudian setelah datang ke toko dan setiap melakukan pembelian itu produk apa saja yang dibeli. Bahkan saya bisa ngerti merek apa saja yang dibelinya, ya kan? Kemudian dalam 1 minggu, dalam 1 bulan berapa rupiah yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian di toko saya. Sehingga saya bisa ngatur strategi, oh si A ini ketika datang ke toko saya itu mesti beli produk A. Salah satu yang bisa kita lakukan, oh berarti kalau produk A ini kita baru ada promo atau ada diskon atau apa, kita info aja, pasti dia datang. Tanpa promo pun, tanpa diskon pun dia datang kok. Ketika kita ada produk baru, ya kan kita juga info, kita ada produk baru dan seterusnya. Untungnya kita punya database di situ kan. Nah, maka sekali lagi member itu bisa menjadikan salah satu upaya untuk mendekatkan hubungan antara produsen dengan konsumen. Bahkan hampir setiap toko sekarang punya member itu. Cuma permasalahannya, apakah database itu sudah dioptimalkan atau belum? Karena sayang kalau sudah punya database, tapi database itu tidak pernah dioptimalkan. Misalkan ketika kita datang ke toko, kita punya membernya, sebetulnya toko itu ngerti nama kita itu siapa, nama pelanggannya itu siapa.
Ketika mau transaksi di kasir, kemudian nunjukin kartu membernya, udah muncul tuh nama. Akan berbeda kalau kasir nyebut nama dibandingkan dengan nyebut sebutan kakak atau apapun kan. Karena dengan nyebut nama itu beda. Bukankah lagu yang paling indah itu ketika kita disebut namanya itu kan? Itu akan membangun emosional, ya, sehingga akan mendekatkan antara konsumen dan produsen. Ini kalau kita bandingkan antara karakteristik di pasar konsumen dan karakteristik di pasar produsen. Mulai dari jumlah, mulai dari hubungan, kemudian permintaannya, elastis dan inelastis, kemudian untuk diproduksi kembali. Nah, kalau pada pasar konsumen, tadi ciri-cirinya adalah untuk dikonsumsi pribadi, untuk dikonsumsi keluarga, atau makhluk hidup yang lain. Sementara pada pasar bisnis, melakukan pembelian tapi untuk diproses kembali, tapi untuk dijual kembali, atau untuk didisplay dan seterusnya. Artinya ada upaya-upaya untuk mendapatkan keuntungan dari proses pembelian itu, dijual kembali, ya kan, atau diproses kembali sehingga dia akan mendapatkan banyak value dari situ, sehingga dia akan banyak mendapatkan manfaat dari barang atau produk itu. Ini kalau kita bandingkan. Nah, kemudian sebetulnya bagaimana sih model perilaku pembelian konsumen itu? Nah, ini menggambarkan tentang model perilaku pembelian konsumen. Konsumen ketika melakukan keputusan pembelian kan seperti ini modelnya sebetulnya. Nah, teman-teman yang besok mau ngambil tugas akhir atau skripsi tentang marketing, ya kan? Biasanya ngambil variabel Y-nya itu adalah keputusan pembelian konsumen. Berarti apa? Harus ngerti ini model perilaku pembelian konsumen itu seperti apa. Akan aneh ketika ngambil penelitian itu tapi nggak ngerti model perilaku pembelian konsumen itu. Nah, ada tiga langkah yang dilalui oleh konsumen ketika dia akan melakukan keputusan pembelian. Yang pertama, ya kan, ini apa sih yang merangsang konsumen itu untuk melakukan pembelian, ya kan? Atau apa sih yang mempengaruhi konsumen itu appeal, tertarik? Apa sih yang mempengaruhi konsumen itu mulai bertanya-tanya sih tentang produk itu? Nah, berarti kita berangkat dari nih faktor yang mempengaruhi atau disebut dengan rangsangan. Nah, rangsangan itu bisa dari mana? Rangsangan itu bisa dari pemasaran atau rangsangan lain di luar pemasaran. Kalau kita bicara tentang yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen itu dari dimensi pemasaran, minimal kita bicara tentang 4P di sini. Oke. Jadi mengapa sih orang appeal terhadap produk tertentu? Oh, karena produknya berkualitas. P yang pertama. Oh, karena apa? Oh, karena harganya, ya kan? Oh, karena apa? Oh, karena menggunakan saluran distribusi yang tepat. Oh, karena apa? Oh, karena promosinya. Oh, karena iklannya. Oh, karena layanannya dan lain-lain. Nah, dari beberapa P yang saya sebut tadi, yang sering kita sebut dengan marketing mix atau kita sebut dengan bauran pemasaran, itu akan mampu membangun awareness, akan mampu membangun appeal sampai nanti akhirnya memutuskan. Ya kan? Nah, selain dari rangsangan pemasaran itu, selain karena produknya, selain karena harganya, selain karena distribusinya, selain karena promosinya, selain karena people-nya, selain karena prosesnya, selain karena physical evidence-nya, itu ada juga rangsangan yang lain. Nah, rangsangan yang lain itu apa? Rangsangan yang lain diantaranya karena faktor teknologi, yang lain karena faktor budaya, yang karena ekonomi, yang lain karena politik. Jadi ada faktor teknologi, faktor budaya, ekonomi, politik itu akan mampu mempengaruhi konsumen dalam menentukan keputusan pembeliannya. Ya kan, ada deflasi, ada inflasi, macam-macam kan. Ada budaya, ada subbudaya, kondisi politik dan lain-lain, itu akan mampu mempengaruhi. Nah, kemudian setelah melalui tahap yang pertama ini, yang mempengaruhi apa sih? Akhirnya dia aware, akhirnya dia mulai appeal, akhirnya dia mulai tertarik dan sebagainya. Sekarang yang kedua kita bicara tentang kotak hitam. Ya, ini saya sebut dengan kotak hitam. Apa sih kotak hitam itu atau black box? Black box ini kan apa? Merupakan karakteristik pembeli.
ya kan? Bagaimana karakteristik pembeli itu harus dipecahkan oleh produsen, harus dipecahkan oleh pemasar. Sebetulnya yang menjadi kebutuhan, sebetulnya yang menjadi keinginan, sebetulnya yang menjadi ekspektasi dari konsumen itu apa? Kenapa? Kita pernah bahas juga, karena kebutuhan, keinginan, bahkan harapan pelanggan itu ada yang disampaikan, tapi juga ada yang namanya disembunyikan. Konsumen nggak pernah ngomong kalau dia butuh A, konsumen nggak pernah ngomong kalau dia pengen B. Konsumen nggak pernah ngomong kalau dia punya harapan apa, nggak ngomong. Nah itu juga harus kita bedah, ya kan? Hidden need-nya di mana sih? Nah maka disebut dengan kotak hitam. Berarti apa? Pemasar itu harus mampu membedah, pemasar itu harus mampu membuka black box. Ya karena black box itu kan kunci segalanya, ya kan? Mohon maaf kalau ada pesawat kemudian terjatuh, ya kan? Selain mengevakuasi korbannya, nanti juga black box masih dicari nih. Karena dari situ akan bisa mengetahui kenapa pesawat bisa jatuh dan sebagainya. Sama, ya kan? Sebelum kita akan memenuhi want and need, kemudian ekspektasinya of customer itu kita harus bedah dulu, ya kan? Di black box-nya apa sih sebetulnya yang ada di benaknya pelanggan? Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan pelanggan? Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen, diinginkan konsumen dan sebagainya? Berarti perlu. Bagaimana caranya? Sekali lagi, caranya adalah melakukan research and development. Caranya adalah dengan melakukan riset, kajian-kajian, ya kan, analisis. Oh, sekarang ternyata ada kecenderungan konsumen ini butuh produk A. Ada kecenderungan sekarang konsumen ini pengen produk B dan seterusnya, sehingga baru dia akan bisa penuhi. Ya kan? Sehingga dia baru akan bisa penuhi. Nah kemudian setelah mulai tertarik tadi, aware, appeal, kemudian bisa membongkar black box, bisa membongkar kotak hitam, itu kita harus ngerti bagaimana respon dari pembeli, ya kan? Bagaimana respon pembeli itu? Nah respon pembeli itu ya secara garis besar ada dua kan, kalau dalam keputusan pembelian apakah dia beli atau tidak beli. Tapi kalau kita bicara tentang customer pad di era yang sudah terkoneksi itu, melakukan pembelian atau action bukan segala-galanya. Ask again pun bukan segala-galanya. Kenapa? Karena orang yang mulai aware, appeal, ya kan, belum tentu dia akan mampu melakukan pembelian. Bahkan ketika beli pun belum tentu dia akan bersedia untuk mengadvokasi. Maka ada satu hal, ya kan, selain ask atau ask again itu adalah bagaimana mengadvokasi. Bagaimana mengajak orang lain untuk melakukan pembelian? Bagaimana menceritakan berita-berita positif tentang produk, tentang layanan kita? Maka kita bicara tentang respon pembeli. Respon pembeli berarti apa? Ketika pembeli menentukan kira-kira pilihan produknya apa? Apakah akan beli produk tipe A? Apakah akan melakukan pembelian produk tipe B dan seterusnya? Kalau sama-sama kita bicara tentang contoh sepeda motor, orang akan tentukan saya akan beli sepeda motor matic atau non matic, ya kan? Berarti dia tentukan pilihan produknya. Setelah dia mulai tentukan pilihan produknya, oke, saya mau pilih motor matic, berarti bicara tentang merek. Dari sekian merek motor matic yang ada di sekitar kita, saya tentukan pilihan saya ke merek B misalkan, ke merek B. Atau respon pembeli itu, oh, ketika saya sudah tentukan saya pengen sepeda motor, kemudian matic, kemudian mereknya B, saya akan melakukan pembelian melalui siapa? Ya kan? Apakah akan melakukan pembelian melalui showroom A, apakah showroom B, ya kan, ataukah showroom C, atau yang lainnya? Atau respon pembeli yang berikutnya itu adalah beli berapa? Apakah beli 1, apakah beli 2, apakah beli 3 dan seterusnya, dan waktu pembeliannya kapan? Apakah menentukan waktu pembeliannya itu hari ini? Apakah menentukan waktu pembeliannya itu adalah minggu ini? Apakah menentukan waktu pembeliannya itu adalah bulan ini? Atau mungkin minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Ini kalau kita bicara tentang model perilaku pembelian konsumen, saya ulangi, mulai dari bagaimana muncul adanya rangsangan, muncul adanya harapan, ya kan, bisa melalui 4P, marketing mix, dan rangsangan-rangsangan yang lainnya. Kemudian membedah kotak hitam atau black box, dan kita baru bisa mengenali bagaimana respon dari pembeli. Respon pembeli ini bisa menjadikan satu indikator untuk menentukan efektif atau tidak efektifnya
semua strategi pemasaran yang kita tentukan di awal, yang tujuannya adalah untuk membangun awareness dan lain-lain. Nah, ini kan bicara tentang rangsangan lain ya, selain pemasaran, selain 4P tadi atau selain 7P ya kan. Ada faktor budaya, pasti akan mempengaruhi. Faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologi ini mempengaruhi terhadap keputusan pembelian seorang konsumen. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana tahapan-tahapan ketika pasar konsumen itu akan melakukan keputusan pembelian. Yang pertama sekarang, ketika akan melakukan pembelian terhadap satu produk, satu layanan, mesti pertama kali yang menjadi penekanannya itu adalah ke pengenalan masalah. Ini pengenalan masalah. Kenapa? Ya kan? Ketika konsumen itu melakukan pembelian terhadap satu produk atau lain, pasti dia ada masalah. Dia butuh menyelesaikan masalahnya. Maka dia beli A, maka dia beli B. Berarti kalau tahap pertama dalam proses keputusan pembelian konsumen itu adalah pengenalan masalah, berarti tahap pertama bagi seorang produsen itu mesti bagaimana bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada pada konsumen. Kan nyambung. Di satu sisi konsumen itu mesti ada masalah, di satu sisi berarti produsen itu harus memberikan solusi atas permasalahan. Maka nyambung. Tapi kalau di satu sisi ini ada masalah, ini menawarkan produk tapi tidak memberikan solusi, ya tidak akan pernah muncul namanya customer satisfaction. Ngapain juga saya beli UHT aku tunggu tapi ternyata masalah nggak selesai. Ini yang pertama, pengenalan masalah. Kemudian tahap kedua dalam proses pengambilan keputusan itu adalah mencari informasi. Ketika sudah mengetahui, oh saya ada masalah ini, saya nggak bisa gunakan alat ini karena apa misalkan. Nah, kemudian dia tentukan oke lah, mungkin ada yang lainnya, mungkin ada merek yang lainnya, dengan cara mencari informasi-informasi. Dari sekian produsen yang menawarkan produk, dari sekian produsen yang menawarkan layanan, dia cari semua informasinya. Ya, mulai dari kualitas produknya kayak apa, mulai dari layanannya kayak apa, mulai dari nanti harga jual kembalinya kayak apa, mulai dari bagaimana nanti spare part-nya, mulai bagaimana perawatannya, macam-macam. Mencari informasi-informasi, kemudian setelah mencari informasi untuk memberikan solusi atas permasalahannya tadi, berikutnya konsumen akan melakukan evaluasi alternatif. Misalkan ketika akan beli sepeda motor misalkan tadi kan, nah, dia mulai mencari informasi terkait sepeda motor, tipe tertentu, merek tertentu, tingkat harga tertentu, macam-macam. Kemudian setelah ketemu sekian banyak informasi, dia mesti akan melakukan evaluasi alternatif. Memilih dari sekian informasi yang diterimanya, dari sekian informasi yang diperolehnya, maka dia akan mengevaluasi mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya, mana yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Maka disebut dengan evaluasi alternatif. Nah, kemudian baru memilih satu untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sekian informasi pilih satu. Nah, kalau pilih satu berarti dia udah masuk ke pengambilan keputusan. Di sini. Saya ulangi, dia udah masuk ke pengambilan keputusan. Oke, saya mau beli sepeda motor tadi Matic misalkan, ya kan? Kemudian belinya melalui showroom apa, kemudian kapan mulai beli dan seterusnya. Nah, kemudian perilaku yang terakhir yang dilakukan oleh konsumen pasca pembelian, sudah saya sebut berkali-kali, mesti ada perilaku pasca pembelian, perilaku setelah melakukan pembelian. Nah, maka di awal saya sebut bicara tentang marketing berarti bicara R&D. Di sini yang pertama, di sini kan, Research and development di awal untuk mengetahui want and need-nya konsumen, mengetahui masalah yang ada pada konsumen. Setelah selesai, adakan riset lagi untuk mengukur kepuasan konsumen. Bagaimana perilaku pasca pembelian? Puas atau tidak puas? Nah, ini kan proses
pengambilan keputusan, baik itu terhadap barang atau terhadap layanan. Itu teman-teman pembelajar marketing yang saya banggakan. Hari ini kita sudah sampaikan, hari ini kita sudah bahas bersama-sama tentang pasar konsumen dan bagaimana perilakunya, mulai dari karakteristiknya sudah kita bandingkan bagaimana karakteristik pasar konsumen kayak apa, pasar produsen kayak apa. Kemudian juga sudah kita sampaikan tentang model perilaku pada pasar konsumen, kemudian juga tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi kalau masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, silakan nanti teman-teman kita bisa diskusi bareng ketika kita ketemu di kelas atau mungkin bisa diskusi di Google Classroom. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.